dan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar aw kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur yang pertama harus selalu kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima yang sangat banyak dan luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau mau menghitung nikmat Allah, maka insya Allah tidak akan pernah engkau bisa menghitungnya. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Dan di antara nikmat yang terbaik atas hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam yang harus senantiasa kita syukuri, dan bentuk bersyukur adalah dengan meningkatkan takwa, sehingga setiap khatib akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali di atas keislaman atau tetap menjadi seorang yang beriman. Kemudian kedua kalinya, wa nifidin azani Allah wa iyyakum, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas izin Allah yang kemudian atas perjuangan beliau SAW kita menjadi bagian dari gerbong besar kaum muslimin yang insya Allah akan membersamai beliau sampai di depan pintu surga. Dan sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, di mana banyak orang mengaku mencintai Nabi SAW. Maka pada siang hari ini saya ingin membahas apa yang disebut cinta kepada Nabi SAW dan bagaimana hakikatnya. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW pernah menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu sampai kamu jadikan aku lebih engkau cintai dari semua orang di antara yang kamu cintai, yaitu anak-anakmu, orang tuamu, bahkan manusia seluruhnya. Imam Nawawi mengatakan makna hadis annahu la yakunul iman kamilan hatta yuqaddimu mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati nafsi wal walid wal walad wan nasi ajma'in. Maksud hadis ini adalah bahwa iman tidak akan pernah mencapai kesempurnaan ketika cinta kita kepada beliau tidak lebih besar daripada cinta kita kepada anak, orang tua dan seluruh manusia. Ini menjadi dalil orang yang pengen dianggap beriman oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka dia harus mencintai Nabi di atas segalanya. Dan bukti cinta kita itu bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Nabi sudah mengingatkan, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak senang, membenci sunnahku, ketika dikatakan ini sunnah Nabi dia kok alergi, maka dia bukan golonganku. Dan ini perkataan Nabi, bukan perkataan saya. Syekh Utsaimin mengatakan, man a'rada an hadyi Nabi SAW fi ibadatihi wa muamalatihi falaisa ala hadyihi wala ala tariqatihi wa fi dzalika dalilun ala annal mutaba'ati syartun fi sihhatil ibadah. Siapa saja yang berpaling dari petunjuk Nabi dalam hal ibadah maupun muamalah di semua lini kehidupannya, maka ia tidak berada di atas jalan beliau kalau menolak mengikuti sunnah Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti sunnah Nabi itu menjadi syarat sahnya semua proses kehidupan seorang muslim ketika ingin dinilai sebagai ibadah. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengaitkan cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan sebab kamu mengikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayah al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa wa huwa ala tariqatil mahabbah fa innahu kadibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syari'atal muhammadiyah
wad-dinin nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini menjadi hakim, menjadi pernyataan tegas pada setiap manusia yang mengaku mencintai Allah tapi enggak mau mengikuti Nabi. Maka orang-orang yang seperti itu dia adalah orang yang berdusta atas pengakuannya sampai syariat Muhammad itu diikuti dalam semua lini ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Dan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Muhammad SAW, wal yahdharil ladzina yuhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Nabi itu takut akan nanti ditimpa sebuah cobaan atau fitnah, atau nanti di akhirat ditimpa adab yang pedih. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad rahimahullah sampai mengatakan fitnah yang terbesar yang ditimpa oleh manusia ketika mengingkari Nabi SAW, tidak mengikuti sunnahnya, adalah dia terjerumus dalam kesyirikan. Dan kemudian adab yang terbesar ya tentu adab neraka. Oleh karena itu maka ketika seseorang itu benar-benar tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka hati-hati, Allah mengancam nanti akan dibiarkan tersesat, berjalan terombang-ambing di dunia tanpa hidayah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa. Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa, wa may yusaqiqillaha wa rasulahu min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Barang siapa yang kemudian menentang Allah dan Rasulnya setelah jelas bahwasanya petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang-orang yang menentang Rasul itu setelah jelas bahwasanya dia membawa kebenaran dan dia tidak mengikuti jalan yang diikuti dan dipilih oleh orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, maka akan kami biarkan orang itu dalam kesesatan yang dipilihnya, dan nanti kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam, padahal jahanam itu adalah tempat yang paling jelek untuk kembali. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah ancaman keras bagi setiap orang yang menentang Nabi Muhammad SAW dalam perkara apapun, karena pada hakikatnya dia telah berpaling dari petunjuk dan mengambil jalan orang-orang yang menyelisihi kaum muslimin, yaitu dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga orang-orang yang menolak mengikuti Rasul sama saja dia menolak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mengikuti Rasul hakikatnya dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara buat mereka. Kemudian Allah juga mengancam laknat buat orang-orang yang menentang Rasul. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mengingkari jalan yang benar, menghalangi manusia dari jalan yang lurus kepada Allah, serta menentang Rasul setelah jelas bahwasanya dia membawa kebenaran, maka mereka tidak dapat memberikan kebahayaan, mudarat kepada Allah sedikit pun, tapi Allah akan menghapus semua amal mereka. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah kisah, datang seorang Arab Badui, orang desa, yang kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kiamat itu kapan? Qala, kata Nabi Muhammad, Nabi tidak tahu kapan kiamat. Kemudian Nabi menjawab, "Wa madza a'datta laha?" Ora usah tekok kapan. Sing mbok nggo bekal kuwi apa? Cepak-cepakmu apa gitu kan. Bekalmu apa? Qala, orang itu mengatakan, "Ma'adattu laha min kasir shalah." Aku ndak punya persiapan banyak salat, ndak. Salatku ya mau salat wajib. Wala saumin, aku juga ndak banyak puasa. Puasaku ya cuma puasa wajib. Wala sedaqatin, aku juga sering sedekah. Sedekahku ya cuma zakat wajib. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Tetapi aku nyatakan di hadapan kamu kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, kata Nabi, fa anta ma'aman ahbabta. Maka kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Ibnu Hajar mengatakan fihi fadlun mahabbatillah wa rasulihi wa fadlun min may yuhibbuhuma wa annahu yuhsyaru ma'ahum. Hadis ini menunjukkan keutamaan, keagungan mencintai Allah dan Rasulnya, dan keutamaan orang-orang yang mencintai keduanya, yaitu dia akan dikumpulkan bersama mereka yang dicintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kecintaan kita harus didahulukan dari siapapun. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 6,
Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri mereka itu juga lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Wa nabiyina azan ya Allah wa iyyakum. Imam As-Sa'di mengatakan, yakni Nabi lebih berhak atas kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Sehingga ketika jenengan bisa mencintai diri jenengan sedemikian luar biasa, maka pastikan Nabi kita jenengan lebih cintai daripada mencintai diri jenengan. Dan tanda cinta kita kepada Nabi SAW dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu dengan mengikuti beliau, bukan cuma klaim-klaim saja. Sebagaimana sabda beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang yang menyatakan diri sebagai umatku akan masuk surga, tapi di antara mereka ada yang tidak mau. Sudah menyatakan diri sebagai umat Muhammad, tapi kon masuk surga tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga itu? Qala, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang manut, taat, mengikuti perintahku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dia yang menentang aku, mendurhakai aku, menyelisihi perintahku. Nabi ngomong ngetan, dia ngomong ulon. Nabi berkata A, dia berkata B, maka itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ibnu Battal rahimahullah berkata, fihi dalilun ala anna ta'atun Nabi sallallahu ala anna ta'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mentaati Allah melalui nabinya itu menjadi sebab dia masuk surga. Wa maksiyatahu min asbabi dukhulin nar, dan menentang beliau menjadi parameter dia akan masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada Quran surat An-Nur ayat 63, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menentang Rasul itu, karena ada potensi dia terkena fitnah atau bahkan terkena adab yang pedih. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika, Umar bin Khattab pernah berkata, ketika beliau Nabi SAW memegang tangan Umar bin Khattab, Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi dia mengatakan, jenengan lebih saya cintai dari semua hal kecuali diri saya sendiri. Artinya saya lebih cinta diri saya daripada jenengan. Kemudian kata Nabi SAW, tidak, demi Allah, demi jiwaku yang digenggam oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala, sampai aku engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa masuk surga. Maka Umar berkata, demi Allah, sekarang engkau menjadi orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kemudian Nabi bersabda, sekarang barulah sempurna iman wahai Umar bin Khattab. Wani bidina azan ya Allah wa iyyakum. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, fihi anna mahabbatan nabi ala nafsi min kamalil iman. Orang-orang yang bisa mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri dan keluarganya, maka itulah orang-orang yang sempurna imannya. Dan tadi Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua kita yang mampu mencintai Nabi sedemikian luar biasa, maka itulah orang-orang yang akan masuk surga, kecuali yang enggak mau. Maka sampai di khutbah yang pertama ini kita akan faham bahwasanya cinta tidak cuma sekedar klaim, tapi butuh bukti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nabiyina azan ya Allah wa iyyakum. Di akhir khutbah yang kedua ini saya sampaikan sebuah ringkasan bahwasanya orang-orang yang mencintai Nabi SAW hakikatnya akan benar cintanya ketika dia mendahulukan perintah Nabi SAW, mendahulukan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi SAW, mendahulukan Nabi SAW dari hawa nafsunya, dari keluarganya, dari dirinya dan seterusnya, dengan cara menghidupkan apa yang beliau
perintahkan, yaitu sunnah beliau, dan kemudian meninggalkan semua perkara yang Nabi SAW melarang, apakah itu berupa kemaksiatan ataukah berupa ritual-ritual yang tidak pernah beliau contohkan. Dan orang-orang yang benar dalam mencintai Nabi SAW akan dimuliakan bersama beliau di akhirat, anta ma'aman ahbabta. Sehingga kita harus mewujudkan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, ikutilah, jalanilah, dan apa yang telah dilarang maka tinggalkanlah, jauhilah dan jangan dikerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya atau hukumannya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengikuti perintah beliau dan menjauhi larangannya? Maka benang merahnya di situ adalah majelis ilmu. Jenengan nggak akan bisa mengikuti sunnah Nabi, nggak akan bisa meninggalkan perintah Nabi kalau jenengan sendiri nggak tahu apa itu perintah beliau dan apa itu larangan beliau. Maka pantas ketika Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Orang-orang yang mau meniti jalan menuntut ilmu dan kemudian pada akhirnya tentu dipraktekannya, maka orang-orang seperti itu hakikatnya dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa mudah menuju jalan surga? Karena dia tahu apa perintah Rasulnya dan apa larangannya. Sehingga ketika dia tahu perintahnya maka dia laksanakan, dia tahu larangannya dia tinggalkan. Itulah hakikatnya orang-orang yang mencintai Rasulnya. Adapun orang-orang yang enggan mengikuti jalan itu dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan tidak tahu karena tidak mau mencari ilmunya, maka orang-orang itulah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW orang-orang yang manaba, menolak untuk masuk surga. Hakikatnya surga dan neraka adalah pilihan kita, maka jadilah hamba Allah yang cerdas dalam memilih, karena pada akhirnya semua tanggung jawab akan dikembalikan kepada kita masing-masing. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban bahkan atas diri kita sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam khutbah yang kedua. Semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik dan kemudian bisa meningkatkan iman dan takwa kita agar lebih sempurna khutbah Jumat ini dan salatnya. Maka kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil